Assalamualaikum semuanya. Semoga kita selalu diberi kesehatan, banyak rizki dan penuh keberkahan. Kisah Abu Nawas dan mengaku Nabi. Di suatu pagi yang cerah, Baghdad tampak lebih ramai dari biasanya. Para pedagang berteriak menawarkan barang, unta-unta mendengus lesu, dan para ibu-ibu sibuk menawar harga sambil mengomel panjang. Namun hari itu, ada satu suara yang paling menghebohkan seluruh kota. Seorang pedagang baru, yang berjanggut tipis tapi percaya diri selangit, namanya Kasmir, berdiri di atas peti kayu sambil berteriak. "Wahai warga Baghdad, dengarkan. Aku adalah nabi baru yang diutus untuk membawa keberkahan di pasar ini." Orang-orang sontak berhenti. Beberapa melongo. Beberapa tertawa. Beberapa tampak bingung apakah harus percaya atau menyiram pedagang itu dengan air. Kasmir melanjutkan dengan suara lantang. "Barang daganganku sudah diberkahi dari langit. Siapa yang membeli, hidupnya akan aman dari musibah." Dan benar saja, mulailah kerumunan terbentuk, bukan karena percaya, tapi karena penasaran. Di Baghdad, siapapun yang bicara aneh pasti menarik perhatian. Kabar segera sampai ke telinga Abu Nawas, sang penasihat raja yang terkenal cerdik, lucu, dan selalu menemukan cara untuk membuat penipu kebingungan sampai menyerah sendiri. Begitu mendengar berita itu, Abu Nawas tersenyum tipis. "Wah, ada pedagang berani sekali main-main dengan kata Nabi," gumamnya. "Baiklah, aku akan menguji sejauh mana kenekatannya." Abu Nawas mendatangi pasar dengan langkah santai. Wajahnya yang ramah langsung membuat orang-orang memberi jalan. Ia berdiri tepat di depan pedagang Kasmir. "Wahai nabi palsu," ucap Abu Nawas lembut. Kasmir tersentak. "Hei, aku ini nabi sungguhan." Abu Nawas mengangguk seolah percaya. Ya, tentu. Semua nabi biasanya muncul di pasar sambil menjual panci dan terasi. Orang-orang menahan tawa. Kasmir kesal, namun masih yakin dirinya bisa menipu orang banyak. "Jika engkau meragukanku," kata Kasmir, "aku bisa menunjukkan mukjizat." Abu Nawas berpura-pura terkejut. "Wah, mukjizat? Baik, tunjukkan padaku. Aku suka hal-hal aneh." Kasmir mengambil sebuah panci dari lapaknya. "Ini panci anti pecah. Tidak bisa dihancurkan. Karena aku yang memberkatinya." Abu Nawas mengangkat alis. "Benarkah? Boleh aku mencoba?" "Tentu. Tapi awas. Panci ini hanya bisa dipakai oleh orang beriman." Abu Nawas tersenyum. Ia mengambil panci itu, lalu melemparkannya tinggi-tinggi. Panci jatuh ke tanah dengan suara tang, dan retak parah. Kasmir terdiam. Orang-orang mulai tertawa. Namun pedagang itu langsung mencari alasan. Itu bukan salah pancinya. Engkau melemparkannya terlalu keras," katanya gugup. "Oh begitu," kata Abu Nawas santai. "Kalau begitu, mukjizatmu lemah sekali ya. Masa kalah sama gravitasi?" Tak mau kalah, Kasmir mencoba menunjukkan kemampuan lain. "Aku juga bisa meramal masa depan," katanya bangga. "Kau, Abu Nawas, jika kau menantangku, aku bisa memberitahumu apa yang akan terjadi padamu besok." Abu Nawas mengangguk. "Oh, baik. Coba katakan ramalanmu." Kasmir memejamkan mata, pura-pura masuk ke alam ilham. Ia berkata, "Besok, engkau akan mendapatkan keberuntungan besar. Mungkin emas. Mungkin hadiah dari raja." Abu Nawas langsung bertepuk tangan. "Bagus. Kalau begitu, kau tidak keberatan kalau aku minta bagian?" "Bagian apa?" tanya Kasmir bingung.
bagian dari emas atau hadiah besar yang akan kudapat besok. Engkau kan nabi, ramalanmu pasti benar. Jadi bagikan dulu uangmu padaku, besok aku kembalikan 2 kali lipat. Kazmir langsung pucat. Orang-orang meledak tertawa. Abu Nawas berkata lantang, "Wahai Kazmir, jika engkau benar-benar nabi, tentu engkau tidak takut pada tes kecil." "Tentu tidak," jawab Kazmir, kini mulai goyah. "Sekarang aku akan mengujimu dengan satu hal. Jika engkau gagal, berarti engkau hanya pedagang nekat yang ingin menipu rakyat." Kazmir menelan ludah. "Tes apa?" Abu Nawas tersenyum besar. "Bawalah aku ke istana. Katakan pada Raja Harun al-Rashid bahwa engkau adalah nabi baru. Aku ingin melihat apakah mukjizatmu cukup ampuh untuk menyelamatkanmu dari hukuman raja." Wajah Kazmir langsung berubah seperti kain basah. Ke istana? Untuk apa?" "Engkau bilang nabi," kata Abu Nawas lembut. "Nabi tidak pernah takut bicara pada raja. Apalagi raja, kami sangat ingin bertemu dengan orang-orang yang mengaku nabi." Kerumunan langsung bersorak. "Ya, bawa ke istana. Kalau benar nabi, pasti berani." Kazmir semakin pucat seperti tepung. Aku, tiba-tiba ingat ada urusan di luar kota," katanya panik. Ia langsung kabur sambil menabrak keranjang bawang, ember ikan, dan seorang penjual kurma yang marah-marah. Orang-orang tertawa sambil memunguti barang dagangannya, yang ternyata tidak diberkahi apapun, kecuali kekacauan. Abu Nawas hanya geleng-geleng sambil tertawa kecil. Keesokan harinya, Abu Nawas mendapat kunjungan dari beberapa pedagang pasar. "Abu Nawas, apakah engkau benar mendapatkan keberuntungan besar seperti ramalan Kazmir?" Abu Nawas tertawa. "Tentu saja." Para pedagang terkejut. "Benarkah?" "Ya. Keberuntungan itu adalah, tidak perlu melihat wajah Kazmir lagi di pasar." Seluruh orang meledak tertawa. Pesan moral: jangan mudah percaya pada orang yang mengaku memiliki kekuatan luar biasa, apalagi jika ia menjualnya dalam bentuk panci, terasi, atau barang-barang pasar lainnya. Penipu selalu punya 1000 alasan, tapi kebohongan akan runtuh di hadapan kecerdikan dan akal sehat. Kisah selanjutnya. Kisah Abu Nawas dan kereta ajaib. Di suatu pagi yang cerah di Baghdad, Abu Nawas sedang berjalan santai di pasar sambil bersiul, menikmati aroma roti panggang dan kopi Arab yang menggoda hidung. Seperti biasa, pikirannya penuh ide gila yang bisa membuat orang tertawa, atau pusing 7 keliling. Tiba-tiba, dari kejauhan, terdengar suara gaduh di depan istana. Para penjaga berlarian ke sana kemari, dan Raja Harun al-Rashid tampak sedang berteriak dari balkon istana. "Siapa yang berani menyentuh kereta kudaku yang baru? Itu buatan negeri jauh, penuh sihir dan emas murni." Rakyat pun berkerumun. Ternyata semalam, kereta kuda baru milik raja hilang dari gudang istana. Dan parahnya, tak ada jejak roda, tak ada tapak kuda, hanya aroma rumput dan sedikit bekas tawa. Raja marah besar. "Panggil Abu Nawas. Hanya dia yang bisa memecahkan misteri gila seperti ini." Beberapa jam kemudian, Abu Nawas datang dengan langkah santai, jubah putihnya berkibar, wajahnya tenang seperti biasa. "Tuanku yang mulia," katanya sambil menunduk sopan, "apakah kereta itu benar-benar hilang? Atau mungkin sedang berjalan-jalan sendiri?" Raja mengerutkan dahi. "Bagaimana maksudmu?" Abu tersenyum nakal. "Kereta itu kereta ajaib, bukan? Siapa tahu, ia bosan diparkir terus di gudang." Semua penjaga menahan tawa. Tapi Raja menatap tajam. "Jangan bercanda, Abu Nawas. Kereta itu hadiah dari Raja Persia. Jika kau tak menemukannya dalam 3 hari,
Kau akan naik ke kereta itu, menuju penjara. Abu menelan ludah. Baik, tuanku. 3 hari. Tapi saya butuh sesuatu. Apa? Saya butuh sepasang sandal emas, seekor kuda betina tua, dan segelas susu kambing. Untuk apa semua itu? Untuk menipu yang suka menipu, jawab Abu sambil tersenyum misterius. Malam pertama, Abu Nawas berkeliling pasar sambil menanyai penjaga, penjual rumput, bahkan tukang besi. Namun tak ada yang tahu apa-apa, kecuali satu hal. Malam sebelumnya, seseorang melihat kereta berjalan sendiri, keluar dari istana sambil bersenandung lagu cinta Persia. Abu Nawas menatap langit, berpikir. Kereta bersenandung? Sepertinya bukan kereta yang ajaib, tapi si penjahat yang terlalu romantis. Abu Nawas selalu menyiapkan rencana. Ia menaruh kuda betina tua di jalan dekat hutan, dan ia sendiri bersembunyi di balik semak dengan sandal emasnya. Tengah malam, angin berhembus lembut, dan klik-klak-klik-klak. Suara roda mendekat. Abu mengintip, dan benar saja. Sebuah kereta emas berkilau berjalan pelan tanpa kusir, seolah hidup sendiri. Tapi Abu tahu, sesuatu mencurigakan. Ia pun berlari ke depan kereta sambil berteriak. Berhenti. Atas nama keajaiban, siapa yang mengemudikanmu? Tiba-tiba terdengar suara dari balik jendela kereta. Jangan ribut, Abu Nawas. Ini rahasia. Abu terkejut. Ia membuka tirai, dan muncullah wajah menteri kerajaan yang selama ini dikenal sangat serakah. Menteri, apa yang kau lakukan? Menteri itu panik. Abu, tolong jangan bilang raja. Aku cuma ingin mencoba keretanya semalam. Tapi ternyata aku malah tersesat. Kereta ini benar-benar ajaib, jalannya sendiri. Abu tertawa sampai hampir jatuh. Jadi kau tidak mencurinya, hanya diculik oleh kereta ajaib, begitu? Benar. Aku bersumpah. Keesokan harinya, Abu Nawas datang menghadap raja. Tuanku, kereta ajaib tuanku sudah ditemukan. Raja terkejut dan gembira. Bagus. Di mana kau menemukannya? Abu tersenyum licik. Kereta itu sedang jalan-jalan malam bersama seseorang yang tidak bisa tidur karena terlalu cinta pada benda-benda berkilau. Raja bingung. Maksudmu siapa? Saat itulah dua penjaga membawa masuk menteri yang malu, masih menunduk dan wajahnya merah seperti tomat rebus. Raja tertawa terbahak-bahak. Jadi kau, wahai menteri, yang diculik kereta ajaibku? Semua yang hadir di aula istana pun tertawa keras sampai air mata keluar. Sebagai hadiah, Raja memberi Abu Nawas satu kuda istimewa. Tapi tentu saja, kuda itu tidak ajaib. Namun Abu tetap bangga, sambil berkata, kereta ajaib mungkin bisa berjalan sendiri, tapi kuda pemberian Raja bisa membawaku ke warung kopi lebih cepat. Raja tertawa terpingkal-pingkal, dan seluruh istana kembali tenang. Meski kini setiap kuda di istana selalu dicek 2 kali, siapa tahu bisa bernyanyi malam-malam. Pesan moral. Kadang sesuatu terlihat ajaib bukan karena sihir, tapi karena ulah manusia yang terlalu penasaran, dan sedikit terlalu serakah. Dan di dunia Abu Nawas, yang ajaib bukanlah kereta kudanya, tapi cara berpikirnya yang selalu bikin orang tertawa dan berpikir sekaligus. Kisah selanjutnya. Kisah Abu Nawas dan wasiat terakhir. Di negeri Baghdad yang megah, Raja Harun al-Rasyid terkenal sebagai penguasa yang bijaksana, tapi juga punya selera humor yang kadang kelewat aneh. Suatu hari, Raja tiba-tiba jatuh sakit. Seluruh istana panik.
Tabib dipanggil dari berbagai negeri. Ramuan terbaik dicoba, tapi sakit sang raja tak kunjung sembuh. Kabar ini membuat seisi negeri cemas. Rakyat menangis, para menteri kebingungan, bahkan para koki istana berhenti mencicipi masakan karena tak berselera makan. Satu-satunya orang yang tidak terlihat panik justru Abu Nawas. Ia malah duduk santai di bawah pohon kurma sambil mengelus janggutnya. Aneh, biasanya kalau raja sakit, pasti ada sesuatu yang ingin ia lakukan sebelum waktunya tiba. Kalau benar, pasti aku yang akan dipanggil, gumam Abu Nawas sambil terkekeh. Dan benar saja, tak lama kemudian seorang utusan kerajaan datang terburu-buru. Abu Nawas, raja memanggilmu segera. Katanya ada permintaan terakhir yang hanya bisa kau penuhi. Abu Nawas menghela napas panjang. Permintaan terakhir? Wah, ini pasti bukan permintaan biasa. Baiklah, ayo kita lihat. Di kamar istana, Raja Harun al-Rashid berbaring lemah. Meski wajahnya pucat, sorot matanya masih menyimpan rasa jahil. Begitu melihat Abu Nawas, Raja tersenyum. Abu Nawas, sahabatku, aku rasa waktuku tak lama lagi. Tapi sebelum aku pergi, aku ingin membuat sebuah permintaan terakhir. Permintaan terakhir, tuanku? Tanya Abu Nawas sambil menahan cengiran. Apakah tuanku ingin istana baru di atas awan? Atau ingin sungai susu mengalir di taman belakang? Raja menggeleng. Tidak. Permintaanku sederhana, tapi sangat penting. Aku ingin dimakamkan di atas langit. Apa? Abu Nawas hampir jatuh saking kagetnya. Para menteri pun saling pandang, ada yang menutup mulut menahan tawa, ada yang justru pucat pasi. Betul, kata Raja mantap. Aku tidak mau dikuburkan di tanah seperti orang biasa. Aku ingin makamku di langit, supaya aku bisa melihat rakyatku dari atas. Para menteri langsung gelagapan. Ampun, tuanku. Itu mustahil. Bagaimana cara membuat makam di langit? Mana ada tangga setinggi itu? Raja hanya tersenyum. Aku tidak peduli bagaimana caranya. Yang jelas, aku ingin permintaan ini dipenuhi. Dan hanya Abu Nawas yang mampu melakukannya. Semua mata pun tertuju pada Abu Nawas. Ia hanya mengelus janggut sambil tersenyum tipis. Wah, permintaan terakhir yang benar-benar terakhir. Kalau gagal, bisa-bisa aku yang ikut dikuburkan. Tapi baiklah, tuanku. Beri aku waktu 3 hari. 3 hari penuh Abu Nawas merenung. Ia mondar-mandir, menatap langit siang, bahkan berbicara dengan burung merpati. Penduduk kampung mengira ia sudah gila. Hingga akhirnya, ia punya ide. Abu Nawas datang ke istana dengan penuh percaya diri sambil membawa barang-barang aneh. Seutas tali panjang, balon besar yang ia tiup sendiri, serta papan kayu dengan tulisan besar, makam di langit, dilarang menyentuh. Raja yang sedang terbaring lemah tertawa terbahak-bahak melihat persiapan Abu Nawas. Bagaimana ini, Abu Nawas? Apakah kau benar-benar bisa membuat makamku di langit? Tenang, tuanku. Saya sudah menyiapkan makam yang tepat. Tapi, ada syaratnya. Abu Nawas dengan wajah serius berkata, syaratnya adalah, semua menteri harus ikut menggali liang kubur, tapi bukan di tanah, melainkan di udara. Para menteri langsung pucat. Menggali udara? Mana mungkin? Abu Nawas menjawab tenang, kalau tuanku ingin dimakamkan di langit, tentu liang kuburnya harus digali di sana, bukan? Raja sampai terbatuk-batuk menahan tawa. Tapi Abu Nawas belum selesai. Lalu, peti mati tuanku harus dibuat dari awan. Jadi,
para menteri harus mengumpulkan awan di karung. Kalau karungnya kosong, itu artinya awannya kabur, dan harus diulang. Menteri semakin bingung, ada yang sampai jatuh terduduk. Rakyat yang mendengar syarat itu langsung tertawa berguling-guling. Hari ketiga, Abu Nawas mengajak seluruh orang ke halaman istana. Ia menunjuk papan kayu yang sudah diikat dengan balon besar dan tali panjang. Papan itu melayang tinggi ke udara. "Lihatlah, tuanku," kata Abu Nawas. "Itulah makam di langit yang sudah saya siapkan." Dengan papan bertuliskan larangan, makam ini tidak akan disentuh siapapun. "Tuanku tidak perlu khawatir, karena makam itu sudah dijaga oleh angin." Raja menatap papan itu, lalu tertawa sampai air matanya keluar. "Abu Nawas, kau memang benar-benar gila. Mana ada makam di langit dari papan dan balon?" Abu Nawas menunduk hormat. "Betul, tuanku. Sama gilanya dengan permintaan seseorang yang ingin dimakamkan di langit. Kalau permintaannya mustahil, maka jawabannya pun harus mustahil." Seluruh istana meledak dengan tawa. Bahkan para menteri yang tadi pucat kini ikut terbahak. Raja yang tadinya lemah, justru merasa tubuhnya segar kembali karena terlalu banyak tertawa. Ajaibnya, sakitnya perlahan hilang. "Abu Nawas, kau benar-benar penyelamatku," ujar raja sambil bangkit dari kursi roda. "Ternyata tawamu lebih mujarab daripada obat manapun." Abu Nawas tersenyum lebar. "Saya memang bukan tabib, tuanku. Tapi saya tahu, obat terbaik untuk sakit hati dan tubuh adalah tertawa." Sejak hari itu, Raja Harun al-Rasyid sehat kembali. Ia tidak lagi meminta dimakamkan di langit, tapi bersumpah jika suatu hari ajal menjemput, ia hanya ingin Abu Nawas ada di sampingnya, untuk membuatnya tertawa sekali lagi. Dan rakyat pun bersyukur, karena raja mereka sembuh bukan karena ramuan mahal, tapi karena kelucuan Abu Nawas yang tak ada tandingannya. Kisah selanjutnya. Kisah Abu Nawas dan gelas ajaib. Di negeri Baghdad yang selalu ramai dengan hiruk-pikuk pasar, kelakar para pedagang, dan intrik para bangsawan, muncul lagi kisah kocak sang pujangga yang licik sekaligus cerdas, Abu Nawas. Kali ini, ceritanya tidak kalah gokil dibanding kisah-kisah sebelumnya, karena melibatkan sebuah gelas aneh yang konon tak pernah bisa kosong. Suatu pagi yang cerah, Abu Nawas sedang duduk di depan rumahnya sambil menyeruput teh hangat. Tiba-tiba datang seorang pedagang keliling yang suka menjual barang-barang aneh. Dengan penuh semangat, si pedagang berteriak, "Wahai orang-orang Baghdad, hari ini aku membawa benda ajaib. Sebuah gelas yang tak akan pernah kosong walaupun kau minum sebanyak apapun." Orang-orang langsung berkerumun. Sebagian ada yang melongo, sebagian lain tertawa tidak percaya. Abu Nawas yang mendengar teriakan itu langsung tertarik. Kalau benar ada gelas yang tak pernah kosong, pasti bisa jadi alat bikin pusing banyak orang, atau justru jadi penyelamat perut lapar, gumamnya sambil mengelus janggut hitamnya. Ia pun mendekati pedagang. "Tuan pedagang, berapa harga gelas anehmu itu?" Pedagang menjawab dengan gaya dramatis, "Untukmu, Abu Nawas, hanya 10 keping emas." Abu Nawas tertawa terbahak, 10 keping emas? Untuk sebuah gelas? Bahkan untuk harga segitu, aku bisa beli kambing, ayam, dan beras sekarung. Jangan bercanda. Namun pedagang itu pintar memancing rasa penasaran. Ia menuangkan air ke dalam gelas, lalu diminum setengahnya. Ajaibnya, air di gelas itu tetap penuh. Orang-orang berteriak kaget, sebagian ternganga seperti melihat jin keluar dari botol. Abu Nawas pun tercengang. Astaga!
Kalau aku punya ini, aku bisa minum gratis seumur hidup. Bahkan mungkin bisa bikin raja bingung. Akhirnya, setelah tawar-menawar yang alot, Abu Nawas berhasil mendapatkan gelas itu hanya dengan 3 keping emas, plus bonus teriakan pedagang yang kesal karena ditawar habis-habisan. Malam itu, Abu Nawas mencoba gelas itu sendiri di rumah. Ia menuangkan teh, lalu diminum. Benar saja, air teh itu tidak pernah habis. Ia minum, dan tetap penuh. Abu Nawas senang, tapi juga bingung. Kalau begini terus, aku bisa mabuk teh, katanya sambil memegang perut. Ia lalu berpikir, daripada aku yang pusing sendiri, lebih baik aku pakai gelas ini untuk mengerjai orang lain. Dan, siapa lagi target yang paling seru kalau bukan Baginda Raja Harun al-Rasyid? Keesokan harinya, Abu Nawas datang ke istana membawa gelas itu. Ia menghadap raja sambil membawa senyum misterius. "Wahai Baginda," kata Abu Nawas, "aku membawa hadiah luar biasa untukmu. Sebuah gelas yang tak pernah kosong." Raja Harun al-Rasyid langsung tertarik. "Apa maksudmu, Abu Nawas?" Abu Nawas dengan gaya dramatis menuangkan air ke gelas itu. Ia minum setengahnya di hadapan raja. "Ajaib. Air tetap penuh." Raja melotot. "Subhanallah. Gelas ini benar-benar ajaib." Para menteri ikut terkagum-kagum. Tapi raja yang terkenal jahil itu punya sifat ingin mencoba sendiri. Maka ia pun mengambil gelas tersebut dan meminumnya. Minum sekali, masih penuh. Minum lagi, masih penuh. Minum lagi, tetap penuh. Raja terus minum, sampai perutnya mulai kembung. Para menteri bingung, antara mau menolong atau tertawa. "Abu Nawas," teriak raja dengan wajah merah. "Kenapa gelas ini tidak habis-habis? Aku sudah minum 7 kali. Abu Nawas dengan wajah polos menjawab, "Baginda, bukankah itu yang Baginda inginkan? Minum sepuasnya tanpa takut kehabisan." Semua orang di istana tertawa terbahak, sementara raja mulai menyesal karena perutnya terasa seperti balon yang siap meledak. Masalah belum selesai. Karena penasaran, para menteri juga ingin mencoba. Mereka berebut gelas itu. Ada yang minum sekali, 2 kali, 3 kali, hingga akhirnya seluruh istana jadi sibuk minum air tanpa henti. Para pengawal ikut mencoba, para pelayan pun penasaran. Akhirnya, suasana istana yang biasanya hikmat berubah menjadi pasar malam minum air gratis. Saking banyaknya yang minum, sebagian besar menteri bolak-balik ke toilet. Bahkan ada satu menteri yang jatuh terduduk sambil berteriak, "Tolong hentikan! Perutku banjir!" Raja yang melihat kekacauan itu jadi marah. "Abu Nawas, apa maksudmu membawa benda ini ke istanaku?" Abu Nawas tersenyum licik. "Baginda, bukankah ini bukti bahwa sesuatu yang berlebihan itu tidak selalu menyenangkan? Bahkan minum air sekalipun, kalau tak ada habisnya, justru menyiksa." Raja terdiam. Menteri-menteri terbatuk-batuk sambil mengangguk, setuju meski dalam keadaan perut penuh. Akhirnya, raja memutuskan menyimpan gelas itu di ruang penyimpanan istana, sebagai pengingat agar tidak serakah dan tidak selalu ingin sesuatu yang berlebihan. "Abu Nawas," kata raja, "kau memang selalu membuatku pusing. Tapi aku akui, ada benarnya kata-katamu. Sesuatu yang terlalu banyak bisa jadi masalah besar." Abu Nawas hanya tersenyum sambil membungkuk. "Betul, Baginda. Bahkan tertawa pun kalau terlalu lama, bisa bikin perut sakit." Mendengar itu, semua yang hadir langsung tertawa lagi,
Dan kali ini lebih sakit perutnya karena benar-benar kebanyakan minum dan kebanyakan tertawa. Dari kisah ini, kita belajar bahwa sesuatu yang berlebihan tidak selalu membawa kebahagiaan. Kecerdikan bisa mengalahkan kemarahan. Dan tentu saja, jangan pernah minum dari gelas Abu Nawas kalau tak siap bolak-balik ke toilet. Kisah selanjutnya. Kisah Abu Nawas dan rahasia di balik singgasana. Pada suatu pagi yang cerah di kota Baghdad, suasana istana mendadak berubah jadi heboh. Raja Harun al-Rashid tampak gelisah. Ia mondar-mandir di ruang singgasananya sambil menggigit ujung jubahnya sendiri. Kebiasaan yang hanya muncul kalau beliau sedang menyimpan rahasia besar yang tak bisa dibagi kepada siapapun. Andai saja aku bisa mengatakan rahasia ini, tapi mulutku bisa jadi pemicu kehancuran kerajaan, gumam raja. Di sisi lain kota, Abu Nawas sedang duduk santai di bawah pohon sambil bermain catur melawan seekor ayam, yang entah bagaimana, selalu kalah tapi tetap semangat. Tiba-tiba, utusan istana datang dengan kuda tergesa-gesa. Abu Nawas, raja memanggilmu. Katanya ini soal rahasia terbesar kerajaan. Teriak sang utusan. Mendengar kata rahasia, mata Abu Nawas langsung berbinar. Ia tahu, ini bukan urusan biasa. Ia pun segera meluncur ke istana, dengan jubah setengah terselip dan sandal kiri terbalik. Sesampainya di istana, raja menarik Abu Nawas ke ruangan paling rahasia, ruang di balik singgasana yang hanya diketahui oleh, raja dan seekor tikus penjaga ruangan. Abu Nawas, aku punya rahasia. Tapi ini terlalu memalukan. Raja berbisik. Wahai Paduka, jangan khawatir. Mulutku seperti peti yang terkunci. Tapi jika Paduka khawatir, bisikan saja ke telingaku yang sebelah kiri. Itu telinga yang jarang kupakai. Jawab Abu Nawas. Dengan ragu-ragu, raja berkata, baiklah, tapi kau harus bersumpah tidak akan mengatakannya pada siapapun. Saya bersumpah atas nama sandal saya yang paling setia, balas Abu Nawas. Dengan penuh kepercayaan, raja pun membisikkan sesuatu ke telinga Abu Nawas. Satu kalimat. Hanya satu. Tapi ekspresi wajah Abu Nawas langsung berubah. Dari bingung, menjadi syok, lalu menahan tawa, lalu menggigit lidahnya sendiri. Jangan tertawa, teriak raja. Saya tidak ini sangat sulit. Paduka, ini rahasia yang luar biasa aneh. Jawab Abu Nawas. Rahasia itu terlalu konyol. Tapi Abu Nawas berhasil menahan diri selama 2 hari. Pada hari ketiga, ia mulai bicara sendiri di jalan sambil menahan tawa, dan malamnya, ia menggali lubang di dekat sungai, lalu berbisik ke dalam lubang itu. Abu Nawas berbisik ke lubang. Raja kita punya bekas gigitan unta di pantatnya. Dan bentuknya seperti peta negeri Persia. Begitu selesai, ia menimbun lubang itu dan merasa lega. Namun, alam sepertinya tidak suka menyimpan rahasia. Beberapa hari kemudian, di dekat tempat lubang itu ditanam, tumbuhlah sebatang pohon aneh. Dan tiap kali angin bertiup, daunnya bersuara seperti gigitan unta peta Persia, gigitan unta peta Persia. Warga mulai penasaran dan berkumpul. Lalu rumor mulai menyebar. Dan tentu saja, sampailah ke telinga sang raja. Raja murka.
Siapa yang membuka rahasia terlarang itu? Semua penjaga, menteri, bahkan kucing istana diperiksa. Hingga akhirnya, sang raja menyadari, satu-satunya orang yang tahu rahasia itu adalah Abu Nawas. Abu Nawas pun dipanggil kembali ke istana. Raja berkata dengan garang, "Kau telah melanggar sumpahmu. Kau menyebarkan rahasiaku." Abu Nawas menjawab dengan santai, "Paduka, saya tidak pernah membocorkannya kepada siapapun. Saya hanya membisikkan ke lubang tanah, lalu menimbunnya. Kalau ternyata pohon itu punya mulut sendiri, saya juga heran." "Jadi seluruh kota tahu karena pohon?" tanya raja. "Atau mungkin karena Tuhan ingin semua tahu bahwa peta Persia bisa ada di tempat yang tak terduga?" jawab Abu Nawas sambil tersenyum. Setelah keheningan yang dramatis, raja akhirnya tertawa terbahak-bahak. "Abu Nawas, kau benar-benar mustahil," seru raja. Akhirnya, pohon itu dijadikan taman hiburan. Warga datang untuk mendengar rahasia pohon, dan raja malah menjadi legenda di seluruh negeri. Raja dengan pantat berpeta. Dan Abu Nawas, ia diangkat menjadi penjaga rahasia yang tidak terlalu rahasia. Pesan moral: kadang, rahasia yang terlalu disimpan bisa tumbuh jadi pohon yang bicara. Jadi, hati-hati saat membisikkan sesuatu ke tanah. Kisah selanjutnya. Kisah Abu Nawas dan pohon emas. Pada suatu hari yang cerah di kerajaan Baghdad, cerah karena belum hujan utang dan belum turun pajak mendadak, Abu Nawas sedang duduk santai di bawah pohon sambil minum teh manis 3 sendok gula, karena 1 sendok terlalu realistis. Ia sedang merenungi hal-hal penting dalam hidup, seperti, kenapa kucing bisa tidur 16 jam sehari, dan kenapa tetangga bisa punya 2 istri tapi tetap miskin. Tiba-tiba, datanglah utusan kerajaan berlari-lari kecil seperti orang habis dikejar tukang tagih utang. "Abu Nawas, Raja Harun al-Rashid memanggilmu ke istana." Segera, Abu Nawas berdiri dan bertanya, "Ini panggilan resmi atau hanya undangan makan siang?" "Sangat resmi. Raja butuh kecerdasanmu, bukan perutmu." Dengan malas tapi elegan, Abu Nawas pun berangkat ke istana. Raja Harun al-Rashid tampak gelisah seperti orang baru sadar SIM-nya mati sejak 3 bulan lalu. Ia duduk di singgasananya sambil memandangi sebuah benda aneh. Sebatang pohon emas yang tinggi, berkilauan, dan sangat mencolok seperti flexing di Instagram. "Abu Nawas," kata sang raja, "seorang pedagang datang dari negeri jauh dan membawa pohon emas ini. Ia mengklaim bahwa pohon ini bisa berbuah emas setiap malam bulan purnama. Tapi sudah 3 kali bulan purnama lewat, dan yang jatuh cuma daun kering, bukan emas." Raja menatap Abu Nawas penuh harap. "Aku ingin tahu, apakah pohon ini asli atau hanya akal-akalan pedagang licik?" Abu Nawas melihat pohon itu dengan gaya sok ilmiah, seolah-olah ia sedang meneliti rahasia alam semesta. Gumam Abu Nawas. "Pohon ini, tampaknya punya masalah psikologis." Semua orang di ruangan tercengang. "Masalah psikologis?" tanya raja heran. "Benar, tuanku. Bisa jadi pohon ini malu mengeluarkan buah emas karena terlalu banyak ditatap. Pohon juga bisa grogi kalau ditonton terus, seperti orang disuruh nyanyi di depan mantan." Raja mengelus jenggotnya. "Lalu bagaimana kita mengetahuinya?" Abu Nawas tersenyum licik.
Beri aku waktu 1 malam. Aku akan membawa pohon ini ke rumahku dan memperlakukannya seperti VIP. Besok, kita lihat apakah dia akan berbuah. Di rumahnya, Abu Nawas tidak memperlakukan pohon itu seperti tamu kehormatan. Sebaliknya, ia mengundang seluruh anak-anak tetangga, membawa palu, dan berkata, "Ayo anak-anak, kita main dokter pohon. Siapa tahu dalam batangnya ada emas." Anak-anak pun dengan riang mengetuk-ngetuk batang pohon. Setelah diselidiki, ternyata di dalam batang emas itu hanyalah plating tipis, emas palsu, dan sisanya hanyalah kayu biasa yang dicat mengkilap. Abu Nawas tertawa terbahak-bahak. Pohon emas ini lebih palsu dari janji diskon 90% di mall pas akhir tahun. Abu Nawas menghadap raja dan menunjukkan potongan batang pohon. "Tuanku, bukan hanya buahnya yang tak ada, pohonnya pun hanya berlapis emas tipis. Jika emasnya dikumpulkan, mungkin cukup untuk membeli 1 biji gorengan." Raja marah besar, tapi bukan kepada Abu Nawas, melainkan kepada pedagang penipu itu. Sang pedagang pun dipanggil kembali ke istana. "Engkau menipu kami semua," bentak raja. "Pohon ini bahkan tak layak ditaruh di taman kerajaan." Pedagang itu pun ketakutan, tapi Abu Nawas berkata, "Tenang tuanku, jangan dihukum dulu. Biarkan dia menanam pohonnya sendiri, dan kalau dalam 3 bulan bisa berbuah emas, saya akan jadi tukang siramnya." Semua orang tertawa, termasuk raja. Sejak saat itu, pohon emas tak lagi jadi alat tipu-tipu. Dan Abu Nawas, ia kembali ke bawah pohon biasa, dengan secangkir teh manis dan rasa puas karena akalnya sekali lagi menyelamatkan Baghdad dari kebodohan berlapis emas. Pesan moral: jangan mudah percaya dengan yang mengkilap. Bisa jadi itu cuma lapisan, seperti akun palsu dengan foto orang lain. Kisah selanjutnya. Kisah Abu Nawas dan jubah pengubah wajah. Pada suatu hari di kota Baghdad, ketika pasar penuh dengan teriakan pedagang dan tawa anak-anak yang bermain layang-layang, seorang pedagang asing tiba dengan kereta penuh barang-barang aneh. Ia memiliki topi yang bisa membuatmu merasa seperti raja, sepatu yang bisa membuatmu melangkah tanpa suara, dan sebuah jubah yang katanya bisa mengubah wajah siapa saja yang memakainya. Dengan jubah ini, kata si pedagang dengan suara meyakinkan, kau bisa berubah menjadi siapa saja, raja, menteri, bahkan wanita tua penjual kue. Berita tentang jubah ajaib ini dengan cepat menyebar hingga ke istana. Dan tentu saja, berita itu juga sampai ke telinga Abu Nawas, si cendekiawan kocak yang lebih cerdik dari 10 menteri digabung jadi satu. "Aha," kata Abu Nawas sambil mengelus janggutnya. "Dengan jubah itu, aku bisa bersenang-senang dan mungkin mengerjai beberapa orang penting." Abu Nawas pun mendatangi si pedagang dan pura-pura jadi orang desa yang polos. "Wahai tuan pedagang," katanya dengan suara dibuat gemetar, "benarkah jubah ini bisa membuatku berubah wajah?" "Tentu, hanya 1000 dirham." "1000 dirham?" Abu Nawas mengerutkan dahi. "Kalau begitu, aku coba dulu. Kalau wajahku berubah jadi raja, aku bayar 2000. Pedagang itu tertawa kecil, yakin si pria tua ini hanya bercanda. Tapi ia mengizinkan Abu Nawas mencoba jubahnya. Begitu jubah disampirkan ke bahunya, Abu Nawas pun berteriak, "Lihat! Aku Raja Harun al-Rasyid."
Warga yang berkumpul pun mulai tertawa. Tapi beberapa mulai bingung karena Abu Nawas menirukan gaya bicara raja dengan sangat sempurna. "Pengawal, tangkap orang ini yang berani meniru raja," teriak Abu Nawas dengan nada tegas. Dua penjaga pasar yang tak tahu apa-apa langsung panik dan hampir menangkap si pedagang. "Bukan aku. Bukan aku. Itu dia Abu Nawas." Abu Nawas tertawa keras lalu melarikan diri, meninggalkan pedagang kebingungan dan jubahnya melayang di udara seperti hantu yang kecewa. Malam harinya, Abu Nawas menyelinap ke istana. Ia memakai jubah pengubah wajah itu dan muncul di depan pintu kamar raja dengan wajah seperti sang ratu. Para pengawal terperanjat. "Paduka Ratu, mengapa Anda kesini malam-malam dan membawa kambing?" Itu memang Abu Nawas, dan dia membawa kambing bernama Zulekha sebagai pengalih perhatian. Abu Nawas berbicara lembut, "Saya ingin berbicara dengan Raja, 4 mata, dan 4 kaki," katanya sambil menunjuk kambing. Raja yang mendengar kegaduhan itu keluar dan hampir pingsan melihat istrinya memeluk kambing sambil menangis. "Apa yang terjadi, wahai istriku?" Abu Nawas menjawab dengan suara lembut yang dibuat-buat, "Kambing ini mengatakan padaku bahwa engkau lebih mencintainya daripada diriku." Raja bingung bukan main. "Apa? Sejak kapan kambing bisa bicara?" "Sejak engkau tidak pulang makan malam 3 hari berturut-turut," sahut Abu Nawas dramatis. Tiba-tiba, si kambing menguik. Raja memijat keningnya, merasa dunia telah gila. Saat itulah Abu Nawas membuka jubahnya dan mengungkapkan wajah aslinya. Surprise! Raja nyaris terjatuh. "Abu Nawas, aku hampir menikahi kambing karena ulahmu." "Tapi kambingnya setia, Paduka," jawab Abu Nawas dengan senyum polos. Raja yang kesal tapi tak bisa menahan tawa akhirnya memutuskan menghukum Abu Nawas dengan cara unik. "Kau akan kutugaskan jadi pawang kambing istana selama 1 minggu, dan harus berbicara dengan mereka tiap pagi." "Dengan suara lembut atau suara ratu?" tanya Abu Nawas. "Gunakan suara kambing sekalian," sahut Raja. Dan begitulah, setiap pagi di pekarangan istana terdengar suara Abu Nawas berkata pada kawanan kambing, "Zulekha, kamu harus belajar setia. Dan kamu, Abdul Bey, jangan suka nyeruduk tamu kerajaan." Penduduk Baghdad pun tertawa tiap mendengar kabar tentang Abu Nawas, pawang kambing berkostum ratu. Pada akhirnya, jubah pengubah wajah itu dikembalikan kepada si pedagang. Tapi ia memilih untuk menyimpannya di tempat tersembunyi, karena sejak kejadian itu, tidak ada yang berani lagi memakainya. Takut berubah jadi kambing kesayangan Abu Nawas. Dan Abu Nawas, ia tetap menjadi pahlawan tawa bagi semua orang, membuktikan bahwa kecerdikan dan sedikit kegilaan bisa menciptakan kisah yang tak terlupakan. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like dan subscribe. Semoga keberkahan selalu dianugerahkan kepada kita semua. Wassalamualaikum.